Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang masalah bisikan-bisikannya hati. Bisikan-bisikan dalam hati. Yang pertama Al-Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani, pembukaan dari sisi ketuhanan. Wa huwa yaitu al-isyraku alladzi yulqiyahu Allahu fi qalbil 'abdi. Alladzi yang al-isyraku yaitu pemenuhan cahaya alladzi yang yulqiyahu Allahu, Allah meletakkannya fi qalbil 'abdi, di dalam hati seorang hamba. Liyubsira bihi, supaya hamba itu melihat bihi dengannya itu cahaya haqaiqal iman, supaya bisa ngelihat hakikatnya yang namanya iman. Ada misal di sini, misal Fathur Rabbani yang Allah berikan kepada sahabat Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persi, orang Persi. Orang Faris, Faris itu Persi. Katakan bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kana yabhathu 'an al-haqiqati mundu sigharih. Ya. Ada beliau itu yabhathu 'an al-haqiqati. Beliau mencari kebenaran. Mundu sigharih, mulai sejak kecilnya. Dia ada kemauan dulu. Seperti kemarin ya, harus ada kemauan dulu. Beliau Sayyidina Salman Al-Farisi itu mulai kecil memang mencari kebenaran. Sehingga apa? Pantakola, beliau berpindah minal majusiyati, dari ikut pendeta Majusi, ilan nasroniyati, ikut pendeta Kristen. Ya karena waktu itu belum adanya utusan Nabi SAW. Sehingga kalau Nasroninya, Kristennya itu yang versinya Nabi Allah Isa, yang mengakui akan Nabi akhir zaman. Tapi kalau Majusi tidak ada, karena penyembah api dia, tidak mengesahkan Allah. Beliau ini tahunan, mulai asalnya itu beliau ini adalah seorang anak dari pendeta Majusi. Jadi anaknya seorang pemimpin. Kalau ngelewati di suatu tempat gitu mikir, mosok sih bener tah? Mosok sih bener api ku disembah. Terus itu gejolak sampai ketika itu masuk kepada diikut sama orang Nasrani. Masya Allah ngajari orang ini ya. Ketika itu ya dia ini ya termasuk orang ahlu kitab. Kalau kelihatan ahlu kitab itu ahlu kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka aturannya kembali kepada Nabi Muhammad semuanya. Gitu loh. Masya Allah. Sampai beberapa tahun mengikut si pendeta Nasrani itu, apa yang terjadi ketika itu? Ketika si pendeta Nasrani itu dalam keadaan sakit, ternyata apa? Dibilang, lu tahu sini ya, ini di bawah tempat tidurku, coba ambilin katanya. Ada sesuatu. Buka, ternyata apa? Uang. Ternyata apa? Nasallallahu salamat afiyah. Duit jamaah. Jadi memperkaya diri lah. Kejelek wis, waduh. Salah mulai gitu. Itu ceritanya. Tapi ada yang bagus.
Dia ngucapkan gini, ana pesen nih ya kamu ya. Kamu setelah aku meninggal ini coba cari tempat yang di situ banyak tumbuh pohon korma. Nanti di sana itu akan muncul Nabi akhir zaman. Bagus ya. Tapi sisi ini ya sebab alam lah, ya sebab alam ya. Makanya aku ojo kon delok aku rek. Aku ndak nggo duit damu, ndak nggo belas ya. Ojo kon moro ojo tak tempiling kon aja. Lah ono endi Hendra? Ono Hendra. Ndra. Krungu aku Ndra. Ndra ono. Ojo mentang-mentang rozil lemu kon wara mangan iku ndak. Ndak emang kerjaane iku. Iya. Subhanallah. Setelah itu masih ikut yang lain. Pendeta juga sama. Akhir umur ya padha ngono. Ndak bener lah. Tapi tetap wasiatnya itu ngomong nanti cari ya tempat yang di situ itu banyak pohon korma. Di situ itu akan muncul Nabi akhir zaman. Sudah. Sampai si orang yang kedua diikuti dia meninggal 2 kali atau 3 kali gitu ikut itu beliau itu Sayyidina Salman Al-Farisi. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai beliau ditangkap didadekno budak. Zaman dulu kan misalnya bahasanya kita orang surat-surat itu ndak ada, ibaratnya dokumen atau sesuatu ya. Apa ini gambaran yang ada pada dirinya tidak ono. Kalau kita orang misalnya kita orang pakaian seperti ini, kan orang sudah tahu itu wong muslim, tidak mungkin wong non Islam gunakan pakaian seperti ini. Nah beliau kan sudah terlunta-lunta hidupnya, kesian, kesulitan, ditangkap, dijadikan budak, bayang nanti. Tapi itu jalannya untuk mendapatkan hidayah. Bukan mendapatkan hidayah ya, ketemu sama Rasulullah. Karena memang dicari hidayah ini. Dicari hidayah ini. Apa yang terjadi ketika itu? Subhanallah diambil oleh orang Yahudi, dibeli. Tinggal di satu tempat. Ngelihat, lu koyo ini gini banyak tempat ini ya. Banyak tumbuhan korma ini. Pohon korma di sini. Tuan katanya, iya boh. Ya biasa kan tuan kan jaga image gitu kan ya. Dijak ngomong sama budaknya itu kan tidak direken gitu. Ada apa katanya? Ada Pak. Ini di tempat ini banyak pohon korma ya katanya. Iya, kenapa terus? Nanti kamu kerja di sana. Aku punya kebun korma banyak di sini. Kan ini bener. Bener memang. Bener, ternyata diambil orang Yahudi tadi itu, Yahudinya itu penduduk waktu itu ya, belum Madinah, ya di Madinah itu. Suatu saat, apa yang dilaksanakan beliau ini? Beliau ini tidak pernah meninggalkan waktu kecuali naik di atas pohon kurma. Jadi kalau sudah kerja gitu ya, istirahatnya kudu dikur kurma ngono. Apa yang dilihat? Lihat ke perbatasan. Apakah akan datang nanti Nabi akhir zaman? Dan beliau paham, disebutkan dalam kitab yang terdahulu, kalau itu berarti disebutkan dalam kitab Injil bahwasanya akan turun Nabi akhir zaman. Tahu waktu pas berada di atas, di bawahnya itu ya sesama orang Yahudi itu omong-omongan. Yang paling mangkel untuk munculnya Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Karena orang Yahudi ingin Nabi akhir zaman itu dari kelompok mereka Bani Israel. Tapi Allah menentukan lain. Dari keturunan orang Arab. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomongan, ini tidak tahu enggak katanya. Ini sekarang akan muncul Nabi akhir zaman katanya. Yang ditunggu-tunggu orang Islam itu. Iya. Terus katanya dia ini mau gini. Krungu. Lu anak keliling-keliling sampai bahasanya kita orang ya, sampai aku menjadi budak ini tujuannya ya untuk nyari informasi ini. Turun. Tuhan katanya. Apa? Ya bosnya ini kasar gitulah ya. Oh. Apa cung? Bahasanya kita enggak.
Itu ada nabi, ada orang yang katanya nabi akhir zaman akan datang ke sini katanya. Apa kamu tempeling? Ditempeling. Sayyidina Salman Farisi. Ditunggu. Teman teko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang ngerti, tahu. Nabi diantaranya itu Nabi itu memiliki apa? Memiliki sifat tidak menerima sodako. Kalau hadiah menerima. Ya opo carane iki? Datang malam itu nyari kesempatan dia bawa kurma, didatangi Nabi Muhammad. Ini ada sodako dariku katanya. Oh iya, dengan senyumnya. Tunggu, dipangan enggak? Dipangan apa enggak? Sama Nabi apa? Karena sodako dibagiin. Ini ya. Nabi tidak makan sedikit pun tidak makan. Ketepaan paling. Ya enggak mau ngono ya, enggak. Pikiranku lek filmnya paling kayak ngono ya. Jadi meyakinkan gitu loh. Besok harinya datang lagi, sama Mbak Korma. Dia katakan, ini hadiah dari aku. Hadiah. Oh iya, dibagikan, sebagian dimakan teman-teman. Salah lagi, karis itu. Nah gini, di antara pundaknya, Allahumma shalli wa sallim alaih. Ada ini apa? Tanda kenabian, ada tanda kenabian. Gimana cara nyarinya ini? Gimana? Ada jenazah, ikut beliau di belakangnya Nabi, tapi setiap bajunya, Allahumma shalli wa sallim alaih, akan kebuka, ditutup lagi sama ini. Sampai ketika itu Nabi, jenazah dimasukkan, Nabi ikut untuk menguruk sedikit gini. Menguruk sedikit gini. Gak sedikit. Sayyidina Salman ngeliat gini, Nabi ngeliat gini. Apa yang kamu cari? Ini yang kamu cari. Gak sama Nabi. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat banyak Nabi. Katanya Sayyidina Salman, ya Rasul, puluhan tahun, aku mencari momen sekarang ini. Puluhan tahun ya Rasul. Mulai aku berada di Persia, aku dalam keadaan kecukupan, aku tinggalkan semuanya. Aku ikut kepada satu pendeta, setelah meninggal aku ikut lagi yang kedua kali, sampai aku dijual. Demi Allah ya Rasul, tidak ada yang aku cari kecuali satu. Momen sekarang ini, aku bisa ketemu dengan engkau, dan aku berharap aku menjadi orang yang mendukung engkau. Ajal. Ya Salman, ajal, benar. Jangan khawatir. Ummatan takila bainal ulama hatta dulla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da rihlatin tawilatin minal bahthi wal mu'anata wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa arafal haqqo. Singkatnya seperti itu. Kejadian aslinya tadi itu. Sampai ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma yusamma bil isyraq alladhi yubsiru bihi al-abdu haqaiqal iman. Yang seorang hamba bisa melihat dengannya hakikat keimanan. Ya. Betul. Sampai kan kejadian perang Khandaq yang buat parit dari siapa? Sayyidina Salman yang ini. Katanya ya apa? Kira-kira ada enggak usulan-usulan dari kamu, katanya Nabi itu kepada sahabat. Katanya Sayyidina Salman, ya Rasul, di tempat kami itu di Persia, kalau mereka akan perang, mereka itu menggunakan Khandaq. Khandaq itu parit ya Rasul. Jadi
tempat masuk kota Madinah itu dikasih parit. Kalau dia bisa melewati, ya berarti memang harus bertempur. Kalau enggak itu halangan sudah ya Rasul. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi menerima dari usulnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sampai ketika Nabi SAW ikut dalam memukul batu untuk menggunakan parit tadi itu, untuk menggali parit tadi itu, ada satu batu besar. Sahabat tidak mampu untuk memukul batu besar itu. Dilihat sama Nabi, didatangi sama Nabi. Berikan kapakmu kepadaku katanya. Bukan kapak kayak godo gitu ya. Akhirnya apa? Jangan ya Rasul, ini gini berikan katanya. Itu katanya sahabat, Nabi ngangkat sekali gini toh. Mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Duer, pecah berkeping-keping. Langsung berkeping-keping. Sahabat mukuli tidak kena-kena. Allahumma shalli ala. Itu ya. Salman Al-Farisi. Sampai dikatakan Salman minna al-bait. Saya mendapatkan prioritas seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya. Imam Syafi'i pun pernah diceritakan ketika masalah kefahaman ilmu. Kana yahfadzul ilma lakinahu kana yajidu su'ubatan fil fahmil amik. Beliau itu ngafalkan ilmu, belajar, tapi soro untuk mendalami itu sulit itu. Fasyaka dzalika ila syaikhihi Waqi'. Mengeluh kepada gurunya Waqi'. Yang sore kita bahas itu. Waqi'. Wa qala lahu, maka Imam Syafi'i mengatakan kepadanya, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluh kepada Waqi' tentang su'a hifdzi. Su'a hifdzi Imam Syafi'i lah lagi. Ojo ora Imam Syafi'i piye ndak apal pisan. Iya le padha, cuma ndak apal Imam Syafi'i ku paling petang kitab. Lek kon sak lembar. Ojo moro Imam Syafi'i ojo su'il hifdzi ya. Loh. Wa akhbarani fa arsyadani, maka dia memberikan isyarat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan. Jadi lek bahasanya kita orang ini bebel, utak itu bebel. Bebel itu kalimat yang halusnya itu keterbelakangan pemikiran. Itu bahasa halus sih. Basa kasarane goblok. Ya apa? Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' ini guruku memberikan petunjuk kepadaku untuk supaya aku meninggalkan berbagai kemaksiatan. Wa akhbaroni, dan dia menghabarkan kepadaku bi annal ilma nur. Bi annal ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah. Allah. Cahaya milik Allah la yuhda li asi. Tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Anak ini pernah tanya ketika waktu pelajaran, lupa waktu belajar fikih atau apa. Anak tanya sama guru waktu itu, ya Hadrom betul. Tanya gini, apa yang menyebabkan Imam Syafi'i kok iso koyo ngono? Mosok Imam Syafi'i maksiat? Anak tanya, ya Syekh, maksudnya maksiat Imam Syafi'i ku opo? Untuk ninggalkan berbagai maksiat. Opo? Senyum anak punya guru, cerita. Gil ada mengatakan karena pernah suatu saat Imam Syafi'i itu tidak sengaja jalan, kemudian berpapasan dengan seorang perempuan. Beliau menunduk gini, ketika menunduk tidak sengaja kelihatan tumitnya itu perempuan, ketok tumite sak mene iki. Tumit kelihatan dikit, kaget gini, gara-gara iku ndak hafalan. Iki ndak main game, main iki njok pinter. Lan diceritani. Iso. Oh. Lah iya, delok keapalan kadang-kadang. Apalan. Karo
garam dan madu. Lho ya apa? Kapan pintermu ya? Ya ora iso. Oh, nur cahaya dari Allah. Ndak iso. Imam Syafi'i akhirnya mikir, ya Allah, gara-gara iku loh. Dan itu ndak sengaja loh. Ndak sengaja Imam Syafi'i, ndak sengaja kelihatan tumitnya itu perempuan. Maaf ya, kira-kira sandi tumit sing ketok itu. Zamannya Imam Syafi'i. Ya wes lek kita orang duduk lek ya lek itu mungkin ya. Ini bukan mungkin, yakin. Iya, kok ya anu lek. Iya lek. Lah ono lek itu kalau bahasa Jawa ini bahasa Indonesia itu mungkin kalau kita ini kurang hafal. Ndak ono yakin kita ndak hafal. Apa oh? Ya iku. Ya sing ngono-ngono iku. Garam dan madu. Dangdutan iki ya buyar. Ayo. Wallahu a'lam bissawab.